Makasih ya. Ini udah kita terima bantuannya, A. Kalau misalnya kondisi sudah baik, nanti kita datang ke sana untuk support healing traumanya kawan-kawan. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali mencuri perhatian publik lantaran menyumbangkan uang untuk para korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Tak tanggung-tanggung, Raffi dan Gigi mengirimkan bantuan senilai 15 miliar rupiah dari kantong pribadinya, di mana bantuan itu disebar kepada beberapa wilayah yang terdampak langsung, yakni dibagi 3 daerah. 5 miliar untuk Provinsi Sumatera Barat diserahkan pada Vasco Rusemi, Wakil Gubernur Sumatera Barat. 5 miliar lagi untuk Provinsi Sumatera Utara diterima langsung oleh Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Dan sisanya 5 miliar lagi di Provinsi Aceh, diamanakan pada Arma Fahmi, Bupati Aceh Tamiang. Meski tidak terjun secara langsung di lokasi bencana, adapun bantuan itu langsung diberikan melalui perwakilan tim dari RANS, serta utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Makasih ya. Ini udah kita terima bantuannya, A. Kalau misalnya kondisi sudah baik, nanti kita datang ke sana untuk support healing traumanya kawan-kawan. Setiap seluruh anak Indonesia harus kita sayangi. Ya, yang penting bisa jadi manfaat. Terima kasih. Bukan hanya Raffi, sejumlah musisi dan selebriti Indonesia juga menunjukkan empatinya dengan berkumpul bersama, kolaborasi 100 musisi dan juga tokoh publik. Mulai dari Judika, Tompi, Vina Panduwinata, dan masih banyak lagi lainnya, menggalang dana untuk korban banjir dan longsor. Konser amal yang berlangsung di 2 lokasi ini wujud dari solidaritas luas, demi mempercepat pulihnya masyarakat, sekaligus daerah yang terdampak langsung. Kita percaya satu hal, di Indonesia ini masih banyak yang orang hatinya baik. Jadi ya udah kita bergantung di situ, masih banyak orang baik. Kita refleksi, kita banyak merenung, nggak usah kesalahan orang lain, tapi kesalahan kita juga pribadi yang mungkin menyebabkan alam juga marah. Kita juga koreksi mungkin hal-hal simpel, kita harus lebih waspada juga kalau buang sampah kita beri tempatnya nih. Di balik ramainya sejumlah selebriti berdonasi, netizen justru dibuat sewot dengan aksi Maudy Ayunda. Ya, setelah Verrell Bramasta dirujak netizen gara-gara kenakan rompi taktikal, kali ini giliran artis sekaligus staf ahli Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Maudy Ayunda yang dikritik habis. Artis serba bisa itu dinilai telat karena baru buka suara menyampaikan pandangannya terkait bencana banjir di Sumatera lewat akun Instagram pribadinya. Pasalnya, publik sudah lebih dulu ramai mempertanyakan sikap Maudy, mengingat Maudy dikenal vokal dalam isu sosial dan juga lingkungan. Tidak hanya itu, unggahan Maudy ini juga dituding mempromosikan sebuah brand kecantikan di tengah duka yang mendalam, lantaran Maudy tak lupa menandai nama brand kecantikan tersebut. Udahlah, kalau di sana bagus konten-konten, tapi bener-bener kayak membantu dari hati, jangan cuma kayak butuh validasi, dilihat sama orang, kayak gitu. Duka Sumatera Utara menjadi duka kita semua. Bila Raffi dan para musisi berikan donasi, lain halnya dengan beberapa selebriti dan juga influencer berikut ini yang terjun langsung ke lokasi bencana. Saskia Meka contohnya, istri Hanung Bramantyo itu memang dikenal dengan aksi kemanusiaannya. Saskia bersama tim manajemennya turun langsung ke Tamiang, Aceh, salah satu daerah terpencil yang belum terjamah. Saskia pun tak kuasa menahan air matanya, sekaligus geram lantaran bencana ini karena ulah tangan usil yang menggunduli hutan. Sekarang kita mau menuju ke Aceh Tamiang. Bismillah. Sekarang jam 10 malam, saya sudah berada di Aceh Tamiang. Masuk di awalnya itu kayak masuk ke kota mati yang udah hancur, debunya tebal banget, pengungsi ada di sepanjang jalan, nggak berhenti. Aksi lain yang patut diacungi 2 jempol adalah Ferry Irwandi.
di mana Ferry berhasil menggalang donasi lebih dari 10,3 miliar rupiah hanya dalam waktu 24 jam. Begitu donasi di tangan, Ferry pun langsung menuju kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Saat di sana hati Ferry teriris pedih hingga tak kuasa menahan tangis ketika berinteraksi dengan para korban. Mereka semua kompak Bapak Ibu, mereka sumbangan dan dana sumbangannya sampai 10 miliar. Akhirnya bisa kita sampai di sini buat antarin, mungkin belum sempurna, mungkin belum. Tapi berita baiknya seluruh masyarakat Indonesia peduli Bapak Ibu semua. Kita ngumpulinnya dalam 1 hari 10 miliar, ada banyak doa, dukungan. Bertahan ya Bapak Ibu semua ya. Selama berada di sana, Ferry juga tersentak melihat keadaan yang luar biasa mencekam, terutama saat malam hari. Krisis air bersih, padam listrik, dan kondisi yang porak-poranda. Ferry pun langsung menyalurkan dana untuk penerangan lampu bagi para pengungsi yang hingga kini masih bermalam di tenda. Aku benar-benar ngerasain gitu apa yang dirasain oleh saudara-saudara kita yang berada di sana gitu, benar-benar turut berduka. Kalau aku sih ya beberapa tempat aja nempel donasinya. Ya tahu sendiri kan kalau aku kan suka kayak gitu, jadi nggak kepada satu tempat. Serupa tapi tak sama, aksi nyata juga dilakukan oleh konten kreator Willy Salim dan juga pendakwa Dery Sulaiman yang berhasil mengumpulkan donasi sebesar 2 miliar rupiah. Dan kini sudah mulai membangun 10 rumah relokasi bagi para warga terdampak di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Bersama warga, Willy melakukan peletakan batu pertama sebagai simbolis harapan baru. Ini batu pertama simbol harapan baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi. Ini kita masukin semennya ya. Mantap. Jika Willy konsen untuk membangun rumah warga yang terdampak, lain halnya dengan YouTuber Ria Ricis yang lebih untuk menghibur para korban, terutama anak-anak, agar rasa trauma dan luka akibat kehilangan orang yang dicintai bisa segera hilang. Ternyata kondisinya masih amat sangat kritis ya. Kalau misalnya orang-orang bilang mungkin sebagian ada yang udah surut, sebagian ada yang udah selesai, memang udah sebagian. Tapi memang waktu kita sembari jalan pulang atau sembari keliling masih banyak juga yang ternyata rumahnya hanyut, keluarganya hilang, atau mungkin anak-anak yang belum dapat makanan, baju, dan lain-lain itu ternyata masih banyak lagi. Sayangnya aksi kemanusiaan ini juga tak luput dari cibiran netizen. Ada yang terharu, namun juga tak sedikit yang nyinyir lantaran kedatangan para selebriti dianggap hanya FOMO belaka. Seperti yang dialami oleh Syakir Daulay yang justru dinyinyiri saat berikan bantuan ke Aceh lantaran dianggap belagu dan juga sombong menghina negaranya sendiri. Mungkin aku juga nggak tahu keadaan di sana, mungkin dia kebawa suasana atau apa, tapi pasti nggak ada niat Syakir untuk negatif atau memecah belah lah gitu, pasti. Niat dia memang pengen nolong sih dari awal, juga dia sedih sih. Mungkin sentilan Syakir ini tak luput dari muaknya Syakir sebagai masyarakat biasa atas pemerintah yang dianggap kurang tanggap dan juga lamban menangani bencana Sumatera. Apalagi banyak publik yang bertanya-tanya, mengapa banjir sehebat itu hingga kini statusnya tidak dinaikkan sebagai bencana nasional? Ada apa? Padahal pemerintah sendiri dinilai lamban mengurus bencana. Tanya bantuan yang mandek, tetapi juga evakuasi para korban hingga kelaparan yang bikin hati teriris pedih. Bahkan karena krisis air bersih, warga terdampak terpaksa meminum air banjir dengan cara direbus dan diberi bubuk teh. Aku sedih pas dengar ada warga yang minum air dari memang minum air banjir cuma dikasih bubuk teh doang supaya nggak bau. Memang begitu keadaannya. Ada yang nggak makan 7 hari 10 hari. Aku prihatin banget. Mereka butuh banget, bukan cuma mereka yang butuh suara rakyat, tapi kan rakyat juga butuh bantuan juga. Karena aku dengar ada beberapa daerah tuh yang benar-benar belum terjangkau. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita untuk jaga alam kita ya. Allah itu sudah memberikan alam yang begitu indah untuk negara kita Indonesia. Jangan semena-mena memanfaatkan itu untuk memperkaya diri.